Ya, halo, salam sehat ya. Di video kali ini gue akan round up sedikit feature dua dari tim nasional Inggris dan satu dari Liga Italia, khususnya dari AS Roma. Nah, gue akan mulai dari Liga Italia dulu aja deh, dari AS Roma. Ya, ini terkait dengan performa naik turun Giallorossi dari beberapa giornata terakhir, dan ini mengundang pertanyaan ya terkait dengan posisi Mourinho sebagai allenatore AS Roma. Ada yang mempertanyakan ya, kemampuan atau sentuhan dari Mourinho ini mampukah membawa Tammy Abraham dan kawan-kawan merangsek ke posisi atas, ke ya paling enggak ke 4 besar ya, atau sebaliknya. Ya, ada yang meragukan juga, dan tentu kita akan lihat tentunya dalam sisa ataupun dalam setelah international break ini apakah mereka mampu kembali ke setidaknya ke posisi 4 besar, karena pekan lalu mereka secara mengejutkan kalah dari Venezia, sempat tertinggal 0-1, kemudian comeback 2-1 dan akhirnya malah kalah 3-2 lawan tim yang salah satu tim papan bawah lah, dan ini membuat Roma akhirnya terlempar ke peringkat ke-6, dilewati oleh Atalanta dan Lazio. Namun dari beberapa media yang melansir terkait dengan posisi Mourinho ini, ternyata banyak yang membackup posisi Mo sebagai pelatih AS Roma ya. Salah satunya dari Daniel De Rossi, dia mengatakan Mourinho will keep the team steady. Jadi Mourinho akan membuat tim ini stabil, kira-kira begitulah ya. Kemudian dari ini legendnya Roma ya, siapa lagi kalau bukan Francesco Totti, dia mengkonfirmasi sangat atau masih mempercayai Mourinho. Nah, ini pernyataan yang sangat penting untuk menyatukan tim di tengah turbulence ya. Dan bahkan mantan bosnya Mourinho di Inter, Massimo Moratti, ini angkat bicara juga. Dia mengatakan Mourinho needs to be given time. Jadi Mourinho perlu diberikan waktu lagi lah, kira-kira itu. Ya jadi kita berharap lah nanti ya Roma bisa bangkit lagi, dan kebetulan kalau kita lihat sedikit share ya jadwal ini, Roma seharusnya mulai bisa memetik poin demi poin ya. Setelah ini mereka akan di Serie A ya, kita bicara akan menghadapi Genoa. Ini adalah tim yang baru saja menunjuk Andrei Shevchenko sebagai pelatih, kemudian menjamu Torino, lalu away ke Bologna, dan untuk kemudian tanggal atau 5 Desember menghadapi Inter Milan. Nah, ini yang berat mungkin ya. Setelah itu tengah Desember Roma akan menjamu Spezia. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 pertandingan terakhir Roma boleh dikatakan hanya menghadapi Inter yang paling berat. Mudah-mudahan 4 pertandingan lainnya bisa menang, setidaknya menang. Lawan Inter anggaplah kalah, tapi kalau dari 4 pertandingan itu bisa menang, maka bisa mendapatkan tambahan 12 poin. Nah, kemudian masih dari Roma, gue sedikit tambahin, ini terkait recovery prosesnya si Spinazzola ini sangat penting ya, karena terus terang gue sebagai Romanisti, lu juga mungkin yang kalau lu Romanisti, kita tahu sisi kiri dari Roma ini benar-benar benar-benar pincang ya, karena Matias Vina dan juga Calafiori benar-benar belum bisa menjadi pengganti yang sepadan di sisi kiri. Nah, dilansir dari sebuah media ini mengatakan the recovery is going well, jadi recovery-nya berjalan dengan baik, pemulihannya, dan dari informasi dari yang gua sadur terakhir, ini hanya sebatas ini traumatic healing, jadi lebih kepada menghilangkan traumatis dan juga untuk adaptasi dengan speed ya para pemain yang memang sudah main mungkin dari bulan Agustus ya. Jadi Agustus, September, Oktober, November, sudah sekitar 3 bulan. Jadi speed atau ritmenya ini yang perlu dikejar ya, dengan terus berlatih gym. Dan di salah satu artikel ini mengatakan ini yang nulis ini agennya ya, dia mengatakan Spinazzola ini seperti seorang singa ya. Dia merasa dia merasa sangat bagus kondisinya, dan bekerja sangat keras seperti orang gila ya dalam 3-4 bulan terakhir. Jadi kita berharap mudah-mudahan mungkin nggak lawan Genoa ya, mungkin ketika melawan Torino dia bisa main, mudah-mudahan. Nah, itu dari Spinazzola. Kemudian sedikit dari Tammy Abraham.
Tammy Abraham dalam pernyataannya mengatakan bagaimana Mourinho meminta dia untuk menjadi seorang monster. Jadi bermain lebih ganas lagi, lebih ngotot. Jadi ini memang ciri khas seorang Mourinho ya, yang seorang motivator yang sering kali memberikan motivasi, jago dalam memberikan motivasi kepada para pemainnya. Nah itu dari AS Roma. Kemudian kita ke Inggris. Ada dua berita yang menarik sebenarnya dalam satu bungkusan ya. Ada dua pemain muda yang menghiasi atau mulai menghiasi wajah tim nasional Inggris. Jadi ini regenerasi sudah mulai jalan, yaitu ini menarik ya, karena dua-duanya sama-sama berusia 21 tahun, sama-sama tingginya juga sama, 6 feet atau 182 cm. Posisinya juga sama-sama midfielder, tapi satu lebih menyerang, satu enggak. Pertama, Emil Smith Rowe, lu udah tahu dan gue udah sering bahas. Ini kemarin lawan Albania ya, main sekitar 13 menit menggantikan Sterling kalau nggak salah. Dan bermain memang belum bisa dinilai ya, baru sebentar. Tapi dalam beberapa platform gue mengatakan ada dua opsi yang bisa disediakan Southgate dengan hadirnya seorang Emil Smith Rowe. Menciptakan sistem yang baru untuk mengakomodir gaya bermain Emil Smith Rowe yang unik ya, karena dia sebenarnya seperti playmaker ya, atau regista atau seperti Pirlo. Sementara Inggris ya tetap tidak bermain dengan pola seperti itu 4-3-3, atau memang memasukkan dia ke dalam sistem yang ada. Dan kalau kita lihat ketika melawan Albania, kelihatannya memang Smith Rowe dimasukkan ke dalam sistem yang ada, dia ditaruh di kanan, posisi yang ketika di Euro kemarin banyak diisi salah satunya oleh Jadon Sancho yang saat ini sedang sedang declining lah di MU. Jadi di timnas juga agak kehilangan tempat kelihatannya, jadi bisa menjadi alternatif dengan hadirnya Smith Rowe dan juga absennya Rashford kemarin. Nah, kemudian nanti melawan San Marino, feeling gue Smith Rowe mungkin bahkan bisa tampil sebagai starter, karena Inggris hanya butuh 1 poin melawan tim terlemah di grup ya, tim terlemah di grup. Dan gue pikir ini saat yang tepat mungkin untuk menampilkan Smith Rowe sebagai starter ya. Ya itu yang pertama, Emil Smith Rowe. Kita akan lihat nanti ya bagaimana kalau memang ditampilkan sebagai starter. Tapi minimal dia juga akan masuk dari bangku cadangan. Yang kedua dari Inggris, yaitu dipanggilnya Conor Gallagher. Ini prosesnya juga sama sama Emil Smith Rowe ya. Sebelumnya Emil Smith Rowe masih dibelain timnas U21, tapi kemudian karena ada beberapa yang cedera, kemudian dipanggil dan akhirnya menjalani debut. Conor Gallagher juga gitu, karena gue yakin juga calon lawannya adalah San Marino, sehingga kesempatan bagi pemain muda untuk ditampilkan oleh Southgate. Dan kebetulan nggak tahu memang sengaja atau enggak, Jordan Henderson kabarnya mengalami masalah cedera. Kemudian Jack Grealish juga katanya, cuman Jack Grealish sebenarnya posisinya nggak sama Conor Gallagher ya. Jadi yang apple to apple tuh posisinya Hendo. Dan kemudian Mason Mount masih ada habis operasi gigi. Nah Mason Mount ini mungkin bisa juga posisinya diisi Conor Gallagher antara Hendo dan Mason Mount. Jadi ada kemungkinan Conor Gallagher akan juga debut. Apakah starter dari bangku cadangan? Mungkin dari bangku cadangan dulu ya, karena sebagai debut bersama tim nasional Inggris mungkin pelan-pelan dulu, jangan langsung starter walaupun lawannya San Marino, dan tetap ini merupakan decisive match ya. Jadi tetap nggak bisa mandang remeh, walaupun memang di atas kertas Inggris 95% bahkan 99% akan memenangkan laga ini dan lolos otomatis ke Piala Dunia 2002. Jadi dua pemain ini kita akan lihat debutnya nanti mungkin lawan San Marino. Ya kita akan lihat kapan ya mereka lawan San Marino. Kita lihat tanggal hari Senin tanggal 15. Jadi mungkin udah masuk Selasa dini hari. Kita akan lihat, dan ini menarik ya. Satu lagi fakta yang gue mau kasih tahu sama lu, ini Gallagher sama si Emil Smith Rowe juga sama-sama sejauh ini dari 11 pertandingan yang sudah jalani di IPL mencetak 4 gol dan juga 2 assist. Sama-sama 4 gol 2 assist, sama-sama umur 21 tahun, sama-sama dari South London. Ya kurang lebih South London lah ya, Greater South London. Kemudian tingginya juga sama. Jadi lagi-lagi ini regenerasi yang cukup menarik ya di Inggris, pelan tapi pasti. Sudah mulai terlihat ya pemain-pemain muda dari akademi masing-masing tim ya. Conor Gallagher ini gue masih cerita, dia
dianggap oleh media Inggris sebagai pemain pinjaman paling sukses musim ini. Dari Chelsea, dia sebenarnya pemain Chelsea dipinjamkan ke Crystal Palace ya, dan tampil sangat luar biasa, dan gaya mainnya lebih kepada box to box ya, mungkin seperti Lampard. Sementara kalau Emil Smith Rowe, bedanya kalau gue boleh bandingin, agak lebih ke depan, lebih menyerang. Nah, kita lihat ya bagaimana keputusan Southgate. Yang jelas ini merupakan secerca harapan bagi regenerasi tim nasional Inggris yang satu persatu pemainnya mulai dimakan usia. Nah, itu sedikit feature roundup dari gua, dari Italia dan juga dari tim nasional Inggris, dari dua pemain asal tim London yang kelihatannya mulai mendapatkan kesempatan membela The Three Lions atau tim nasional Inggris. Dan mungkin sedikit juga gue tambahin, bisa jadi dua pemain ini akan bisa menjadi pelapis yang penting ketika nanti Inggris tahun depan akan, ya gua anggap udah pasti lolos lah ke Piala Dunia di Qatar ya, karena kita nggak tahu, mungkin ada 1-2 pemain cedera atau memang butuh pelapis, dan Conor Gallagher dan juga Emil Smith Rowe gua rasa sudah sangat siap dan layak untuk dipersiapkan. Nah, itu aja video gua kali ini. Terima kasih sudah nonton, dan seperti biasa selalu jaga kesehatan. Ciao.